Kita pun kalau misalnya kita menyanyi secara ekstrim, kalau kita nggak jaga pita suara kita untuk tetap sehat gitu, ya itu terjadi juga. Ya, makanya kayak orang ngomong itu lebih capek karena pita suaranya dipakai terus, force terus gitu ya. Nah, bahkan misalnya kita ngomong sekarang antara penyiar TV, penyiar radio, MC itu khusus belajar vokal supaya mereka nggak habis suara. Gimana caranya? Oke, sekarang tak kasih contoh yang paling ekstrim supaya gampang ingatnya ya. Sebenarnya nyanyi itu bagaimana? Tak buat yang paling simple ya. Pernah dengar MC pasti ke kondangan, ke acara apapun ya. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang bunyinya seperti ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah datang malam hari ini. Tidak mungkin suaranya pakai yang speaking voice. Pasti dia melakukan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan, suaranya beda. Yang satu speaking voice bunyinya di sini, yang satunya singing. Jadi kalau singing bunyinya diolah dulu di dalam mulut, baru dikeluarkan. Bukan mentah-mentah kayak gini ngomong terus dikeluarkan, nggak bisa. Kalau penyanyi nggak bisa pakai ini, ya sakit banget, ya. Meskipun nanti kenyataannya juga, ya nanti akan tak jelaskan lagi, ya, bahwa ada orang nyanyi juga pakai ini, ya. Untuk zaman sekarang. Jadi, tapi kita belajar yang betul dulu, jangan. Jadi kita belajar yang betul dulu. Suaranya akan lebih fokus, lebih bulat, bunyinya lebih gede dan lebih ada apa ya? Antara a ambil he. Nah, itu betul ya. Ada apa? Betul. Suaranya bergema. Ya, kalau orang nyanyi itu suaranya gema. Jadi itu alasan kenapa Bapak dan Ibu kalau di kamar mandi, waduh, enak ya suaraku ya ternyata ya. Enak itu enak namanya. Kenapa kok bisa enak? Gema. Kenapa lagi nyanyi di luar situ kok tambah tak enak? Angin. Angin. Masuk angin ya. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa kayak kok suaraku nggak enak, sebenarnya bukan nggak enak. Kita harus melatih suara kita untuk lebih bergema. Ya, ada gemanya. Nah, caranya gimana nih supaya itu suaranya bergema? Oke, tak pakai aja teorinya kamar mandi paling gampang. Coba kita lihat di kamar mandi isinya apa? Tidur, air, shower, WC, wastafel. Ya toh? Ada ranjangnya, ada karpetnya, ya, nggak ada. Berarti kita ambil analogi itu lagi. Kalau rumahnya ini belum ada lampunya, belum ada mejanya, terus masuk ke ruangan ini, terus ngomong, waduh, tambah tinggi rumahnya, tambah tambah rame. Kok aneh ya? Mari tak isi sofa, tak isi TV, tak isi apa-apa, rodok gak sepiro. Berarti intinya, kalau banyak penghalang di dalam mulut kita, itu akan nggak bisa. Nyanyinya akan kurang gema. Gema yang ada di kamar mandi yang kosong itu, ruangannya semakin kosong, plafonnya semakin tinggi, ya, maka gemanya akan semakin besar. Nah, teori itu kita masukkan ke dalam mulut kita. Kalau mulutmu cuma buka sak gini toh, ya Allah mau bergema. Hah? Ya Allah, nyanyi nggak bisa, misalnya kalau buka sak gini toh. Nah, ini ya, teorinya saja. Nah, kan jadi itulah alasan kenapa dibuka mulutnya dibuka. Nah, mulutnya dibuka. Kalau nyanyi ya supaya ada gemanya. Nah, sekarang teori kedua, plafonnya itu tinggi supaya gemanya itu banyak. Nah, sama. Mulut kita juga punya plafon. Apa plafonnya? Ya. Langit-langitnya diangkat yang tinggi supaya gemanya ada. Contoh, ya.
antara kita ngomong ini a, ini flat laki-lakinya, a, o, lebih gema, ya. Jadi antara a, o, lampunya diangkat. Ya. Jadi caranya paling gampangnya seperti itu. Jadi nggak usah mikir sing aneh-aneh teori gini gitu, angelan, ya. Jadi intinya cuman rubahlah suara yang biasa kita dengar, ya. Kalau misalnya kita dengarnya kayak gini, adora musti domine, ya itu kita nggak mau pakai suara itu. Adora musti domine, nggak bisa. Ya, jadi punya adora musti domine. Berubah kan suaranya langsung? Sudah, intinya cuma itu aja. Betul, karena bukannya atas bawah. Ya, jangan yang samping. Adora, nggak bisa. Adora muste domine. Angkat suaranya. Ya, bentar lagi kalau ngomong sama temennya juga gitu ya. Supaya kebiasaan, ya. Jadi lah misalnya kayak angkat telepon, halo, gimana? Jemputan cepetan, jangan gitu dong. Halo, gimana? Ayo jemputan aku, ya. Domisili Supaya kebiasaan. bisa ngomong penting. Tujuh mau ya bu. Sakit saya ketawa. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi aku ini jadi kayak belajar nyanyi itu jangan dibikin terlalu serius kayak sate. Ya apa? Jualan sate gimana bunyinya? Sate. Harusnya ya apa bunyinya? Nah, misalnya kita ekstrim dia, jadi kenapa kok dia itu kayak misalnya orang jual mungkin saya di depan situ mas kurang suaranya. Oh dia jual sate gitu, bener. Kita harus cepat-cepat keluar panggil, ya. Nah intinya kok bisa suaranya itu sejauh itu dia itu bunyikan di luar loh, itu bukan di dalam mandi loh. Iya kan? Di luar loh itu. Ya berarti mereka hebat dong. Nah secara gema itu dan secara bunyi hebat mereka. Nah betul. Jadi kita nggak mikir cemplengnya, itu kan cara membunyikannya ya. Tapi ruang gemanya itu dibentuk di mulut DE sehingga suara ini keras banget. Iya bunyinya. Nah kalau dia punya ya maksud serak lah, pasti serak karena dia pakai tenaga di sini. Ya kita nyanyi itu sebisa mungkin nggak pakai tenaga. Jadi tenaganya itu keluarnya cuma didorong dari angin sehingga bunyinya jadi bunyinya cuma angin aja. Itu nggak pakai tenaga sama sekali bunyinya. Ini tak kasih contoh itu cek tiling terus ya. Nanti setiap ono sate berarti ingat bahwa latihan nyanyi bunyinya. Pikirin kita ambil. Oke, ya. Jadi itu yang kita ambil tuh sisi itunya. Jadi dia itu memanfaatkan ruang bunyi yang ada di mulutnya dia untuk membunyikan itu. Sehingga dia masih membunyikan itu mungkin sehari 200-300 kali ngomong T, itu dia tidak mungkin serak. Tidak mungkin serak. Karena dia itu tidak pakai tenaga. Cuma ruang bunyinya. Jadi gemanya naik. Ya. Nah, terus itu didorong pakai angin yang ada di bawah. T. Jadi banter bunyinya. Ya, sama satu lagi tak kasih itu kayak kalau kita main hantu-hantuan.
Ya, nah itu. Kan tahu kan bunyinya? Tapi jangan ya, kayak gini loh. Dari mana? Nah, itu yang betul. Ya. Jadi kelihatannya tuh lucu-lucu ya maksudnya. Tapi itu semangat yang vokal. Jadi bunyinya gini. Nah, lempar bunyinya pakai imajinasi. Ini kan lakonnya tinggi ya. Lemparnya itu ke sana. Jadi mulutnya ke sana, tapi kita bayanginnya itu langit-langit mulutnya kita itu ceket di sana. Gitu. Yes. Jadi itu kan nggak pakai tenaga. Kita bukan. Nggak bisa lah. Nggak bisa bunyi. Karena itu ininya dipakai. Bisa. Terbatas bunyinya kalau di leher. Terbatas. Jadi kita itu pakainya meskipun cowok itu tetap bisa bunyi. Ayo, coba aja, coba. Tenaganya di sini. Jadi ya. Gak apa-apa, jadi kita buka Gak berani ke kamar mandi. ya gitu ya, jadi cara itu namanya permainan ruang bunyi di ini kita. Misalnya, ya nanti tombolnya kuat. Sama ya. Miming juga ngajari kayak ada murid itu ya. Setiap hari memang harus latihan seperti itu. Jadi kayak ngomong atau apa. Kita paling enggak kalau setiap hari sadar, itu paling enggak kita sudah latihan. Enggak usah menyediakan waktu khusus pakai gini. Enggak usah ya. Nyanyi itu cuman sekedar happy aja. Di mobil, eling-eling, ya enggak apa-apa kan enggak ada kono. Semua vokal dicoba. Dicoba. Bunyi-bunyi itu tuh bunyi-bunyi yang tidak pakai tenaga. Tapi bunyinya buanter loh. Buanter banget kan? Tidak pakai tenaga. Itu ya. Jadi di dalam bedanya itu seperti itu. Miming paling bisa kasih untuk malam hari ini kurang lebih supaya kita next itu paling enggak itu koordinasi ini sama mulut ya. Ini sama mulut aja. Jangan lupa bahwa Adoramus te Domine, bunyinya diangkat langit-langitnya. Jangan lupa bunyinya. Ya. Ya. Yes. Ya.